Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 18-19, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8, disambung ayat 6 bab 6 ayat 1-6. Penjabaran bab 4, gereja yang hidup di dunia. Pendahuluan. Gereja yang memuridkan. Gereja yang melayani. Gereja yang bersaksi. Pelayanan gereja dan tantangannya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pendahuluan. Berikut ini adalah beberapa catatan yang menarik tentang aktivitas beberapa gereja. 1. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Koinonia Kebon Pala menampung sebanyak 1.150 pengungsi pada Bangus Besar di Jakarta pada Januari 2014. 2. Gereja Kristen Indonesia membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. 3. Gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Bahkan seorang pastor turut menguburkan mayat-mayat korban bencana tsunami pada Oktober 2010. 4. Dewan Gereja-gereja sedunia menyerukan agar gereja-gereja dilengkapi dengan pelayanan untuk menolong kaum perempuan yang rentan terkena penyakit HIV. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid dan naik ke surga, Ia memberikan amanat penting dalam Matius 28 ayat 18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Apa artinya menjadi murid Kristus? Artinya memperlihatkan semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepadanya di dalam kelakuannya sehari-hari. Salah satu yang dilakukan oleh orang Kristen perdana sebagai murid-murid Tuhan Yesus adalah menyatakan kasih kepada siapapun. Bagaimana dengan gereja-gereja di masa kini? Di India ada sekelompok orang yang disebut Dalit. Mereka adalah orang-orang yang tidak berkasta dan tidak boleh disentuh karena dianggap haram atau najis. Pastor Yesu Maripa dari Gereja Katolik Roma di India mengatakan, di Tamil Nadu lebih dari 70% umat Katolik berasal dari latar belakang Dalit. Tetapi
tetapi hanya 4 dari 18 uskup kami yang berasal dari komunitas dari Kristen. Dari sini jelas bahwa gereja perlu bekerja lebih keras untuk membuat orang-orang Kristen menerima kaum Dalit dan pada akhirnya menghilangkan sistem kasta dari seluruh masyarakat dunia. Di Indonesia, gereja-gereja pun sadar akan tugasnya untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Di Papua, Gereja Kristen Injilis di Tanah Papua dan Gereja Kingmi, Kemah Injil Gereja Indonesia telah lama menyuarakan perlawanan terhadap praktik-praktik ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua. Pada 2012, Pendeta Alfred Ibu yang saat itu menjabat sebagai Ketua Sinode GKI di Tanah Papua mengatakan, selama ini kami berusaha untuk menyampaikan masalah-masalah Papua ke Dewan Gereja-Gereja sedunia. Memang masalahan berat untuk diperjuangkan, tapi jangan lelah untuk tetap memperjuangkannya. Apa yang kita bahas pada bagian A dan B di atas menunjukkan dengan jelas bahwa konsep menjadi murid Yesus sangat erat hubungannya dengan konsep melayani sesama. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia adalah salah satu upaya yang harus dilakukan gereja dan semua orang Kristen sebagai suatu bentuk pelayanan. Sejak awal pertama gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Gereja perdana mengangkat 7 orang diaken atau pelayan meja, Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus untuk melayani para janda yang perhatikan. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6. Nah, untuk stopnya ini di dalam Matius 25 ayat 40, Tuhan mengajarkan agar kita peduli pada orang-orang yang tersisihkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Para rasul tentu mengingat pesan dan ajaran Tuhan Yesus. Karena itulah gereja perdana memberikan perhatian khusus pada para janda dari kelompok Yahudi Helenis ini. Para rasul memahami benar bahwa iman yang mereka beritakan harus dinyatakan dalam perbuatan mereka dalam bentuk kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apa yang dilakukan gereja perdana dengan perjamuan kasih sebetulnya juga merupakan suatu bentuk pelayanan bagi orang-orang yang kekurangan. Gereja seringkali kesaksian diberikan dalam bentuk penceritaan kembali pengalaman seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam hidupnya, menolongnya menghadapi suatu peristiwa yang berat. Misalnya kesaksian dari seorang yang baru saja sembuh dari sakit, kesaksian seseorang yang kehilangan pekerjaan, namun kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dapat pula berupa kesaksian tentang seseorang yang baru saja menjadi Kristen. Apa yang baru saja dibahas di atas tentang gereja dan pelayanannya tidak lain adalah kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Dalam istilah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid meninggal karena imannya. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 9 sampai pasal 7 ayat 60, kita menemukan kisah tentang kematian Stefanus sebagai martir. Sungguh
Sungguh menarik bila kita melihat bahwa kisah ini muncul langsung setelah kisah pengangkatan Stefanus sebagai diaken atau pelayan gereja untuk tugas-tugas sosialnya. Tampaknya ada kaitan yang sangat erat antara diakonia dengan marturia, antara pelayanan dan kesaksian. Mengapa demikian? Brian Stone, seorang teolog Amerika, mengatakan kesaksian kepada shalom Allah yang kelak disebut orang Kristen sebagai penginjilan dilahirkan dari persilangan kenabian antara pengharapan dan ketidakpuasan, keundangan dan konfrontasi, daya tarik dan subversi. Dengan penjelasan di atas, Stone ingin menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja perdana tidak dapat dilepaskan dari visi kenabian di masa Perjanjian Lama tentang masyarakat yang adil yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya para diaken melayani orang-orang miskin dan para janda yang terlupakan. Namun yang menjadi masalah ialah bahwa hal ini dapat dianggap mengganggu tatanan masyarakat yang sudah terbentuk selama ini. Akibatnya Stefanus ditangkap, diadili, dan dirajam sampai mati. Stefanus pun menjadi martir Kristen pertama. Pelayanan sosial gereja yang berdayakan akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang suka melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang merasa sangat terganggu. Dr. Martin Luther King Jr. yang berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang-orang kulit putih, ia pun menghadapi banyak musuh, bahkan sampai akhirnya ia ditembak mati. Dalam Yohanes 15 ayat 18-19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Menurut kamu, mengapa hal ini dapat terjadi? Hal-hal apa lagi yang dapat membuat pengikut Kristus menghadapi tantangan berat di dunia? Apakah kamu siap menghadapi tantangan seperti itu? Diskusikan. Tugas diakonia atau pelayanan dan marturia atau kesaksian gereja adalah dua tugas yang tidak dapat diabaikan. Kedua-duanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus selalu menuntut seseorang untuk melayani dan memberikan kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Bersaksi tidak cukup hanya dengan berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain apa arti keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bersaksi harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan, antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemerdekaan harus dipahami bukan hanya dalam arti rohani seperti kebebasan dari dosa, melainkan juga kebebasan dari belenggu-belenggu. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita menutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.